masalah susah dan tidak susah sebenarnya prinsipnya begini. Orang itu akan melihat mana kita memberi contoh, mana kita mempraktekkan, pasti orang akan mengikuti. Akan tetapi kalau kita hanya sekedar ngomong, orang itu tidak akan pernah mengikuti. Jadi kita bikin dulu, tahu hasilnya bagus, pasti orang lain akan mengikuti. Kelompok tani ini pada awalnya berdiri pada bulan Mei tahun 2016 dan perkembangan untuk sampai hari ini memang cukup bagus ya. Dalam beberapa hal kita bisa memulai dari tadinya hanya dalam beberapa rumah untuk menanam sayuran, dan hari ini sudah hampir seluruh kampung, jadi terdiri dari 3 RW, 9 RT itu semuanya sudah menanam sayuran untuk di Kampung Tumpean. Tempat ini dulu banyak tempat pembuangan sampah, yaitu lahan yang tidak digunakan, tidak terpakai itu untuk tempat pembuangan sampah. Salah satunya yang yang sekarang untuk gapur untuk angkringan itu juga dulu tempat pembuangan sampah. Kita rubah menjadi taman begitu, kita tanami dengan sayuran, kita tanami dengan buah-buahan, dan ternyata bisa menghasilkan. Di samping itu kalau untuk yang pertama itu kita buat dengan angkringan, karena untuk jaga supaya orang tidak membuang sampah di situ, awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita membuat taman toga yang ada di tengah itu di RT 9 yang lebih dikenal dengan Sorpelem begitu. Itu juga dulu tempat pembuangan sampah. Kita rubah menjadi taman. Tapi di situ semua tanaman obat-obatan yang ada di situ. Hari ini sudah mencapai sekitar 290-an jenis tanaman obat yang ada di kampung kita. Yang salah satunya sampelnya di Taman Toga itu. Kemudian kita mencoba memanfaatkan lorong begitu ya, yang tadinya hanya tembok begitu, kita kasih dengan baik itu dengan jeligen, kemudian dengan botol, kemudian dengan plenary pot dan sebagainya itu untuk supaya menghias dinding-dinding itu tidak hanya kalau kita keluar rumah hanya melihat tembok, tetapi sudah kita bisa melihat tanaman. Jadi mata kita segar dan bisa kita nikmati bersama. Dalam perkembangannya memang di sini sudah menjadi ekoedukasi gitu ya. Jadi kampung yang untuk banyak teman-teman dari luar kampung, luar daerah, bahkan luar pulau yang datang ke sini untuk belajar tentang pengembangan kampung sayur. Nah, salah satunya makanya kita membuat inovasi-inovasi, baik itu dengan media tanamnya yang kita buat sendiri, kemudian kita membuat beberapa nitobakter yang bisa mengubah tanah yang tandus bisa kita tanami. Ini yang kita kembangkan untuk di kampung sayur ini, dan banyak hal, bahkan kita sudah merambah ke masalah lele cendol dan sebagainya. Dan ide yang ada di Kampung Tumpean ini sudah diangkat ke tingkat kota, baik itu lele cendol maupun kampung sayur menjadi kampung pangan lestari itu menjadi program kota. Jadi setiap kampung yang ada di kota diharapkan untuk bisa membuat kampung sayur maupun lele cendol di daerah masing-masing. Untuk tahun anggaran ini kan diharapkan setiap RW itu punya satu kolam untuk di seluruh kampung. Tapi pada kenyataannya rata-rata mereka membuat lebih dari satu. Jadi kita agak bersyukur begitu dorongan dari pemerintah kota, dan ide yang ada di kampung ini sudah bisa diangkat di tingkat kota. Tujuannya sangat sederhana sekali. Satu, menghijaukan kampung. Yang kedua, memberi nilai tambah. Karena pada kenyataannya, memang kalau di kota ini suruh jualan sayur seperti di pasar, jelas tidak mungkin. Jadi kita jualnya itu modal hidup, jadi pakai polybag, dan harganya cukup lumayan. Kalau di pasar itu paling satu unting itu harga 2.000-3.000, kita satu pohon begitu yang di dalam polybag bisa harganya 3.000 sampai 5.000 tergantung jenis tanamannya.
Dan ini membawa ada sedikit income tambahan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk mengurangi pengeluarannya. Karena ada substitusi pengganti untuk itu. Masalah susah dan tidak susah sebenarnya prinsipnya begini. Orang itu akan melihat mana kita memberi contoh. Mana kita mempraktekkan, pasti orang akan mengikuti. Akan tetapi kalau kita hanya sekedar ngomong, orang itu tidak akan pernah mengikuti. Jadi kita bikin dulu, tahu hasilnya bagus, pasti orang lain akan mengikuti. Itu prinsip. Ya kita bersyukur ya untuk warga di Kampung Tompean cukup bagus dan banyak hal yang sudah mereka buat dengan sendiri, dengan swadaya dan sebagainya, dan akhirnya terwujud kampung yang seperti ini. Dampaknya ya cukup signifikan untuk warga. Jadi mereka bisa paling tidak kalau butuh membuat sambal sudah ada cabai, mau buat supermi sudah ada pakcoy, ada caisin yang bisa dicampurkan sebagai sayuran, mau buat salad sudah ada selada dan sebagainya. Jadi sangat menguntungkan, apalagi yang kita tanam sendiri karena di sini semuanya alami, tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi mereka bisa yakin bahwasannya apa yang mereka makan adalah hal-hal yang organik. Untuk keberhasilannya ya cukup signifikan untuk di kampung ini karena untuk mengedukasi warga sudah cukup berhasil begitu, warga juga sudah banyak menanam. Kemudian untuk kunjungan dari teman-teman dari luar daerah cukup banyak begitu. Dan ini menambah nama dari kampung ini semakin banyak dikenal di luar daerah. Di samping dari segi ekonomi juga ada pemasukan untuk itu, dan ini semuanya dikelola oleh ibu-ibu PKK. Jadi kita kelompok tani hanya memfasilitasi, kemudian untuk pengelolaan dan sebagainya itu ibu-ibu PKK. Kalau untuk dampak positif terhadap lingkungan adalah kalau di tempat lain mungkin kalau kita keluar ke kampung lain itu cukup panas, kalau pas panasnya agak menyengat, kalau sudah masuk kampung itu sudah agak dingin. Jadi suhunya cukup turun, paling tidak 1-2 derajat cukup turun. Jadi malam pun tidak begitu panas karena di sini tidak hanya sayur, juga ada tanaman buah yang ditanam di dalam pot, istilahnya tabula pot. Jadi itu cukup membantu sekali untuk pengaruh iklim yang bisa kita kendalikan, karena kita tahu bahwasanya tingkat polusi untuk di kota Yogyakarta ini cukup tinggi dan tingkat keasaman dalam air hujan untuk musim hujan ini cukup tinggi juga karena pH-nya cukup Masya Allah. Itu kalau hujan kemudian kena di tanaman sayur begitu selesai hujan kering, pasti daun-daun itu yang seperti sawi, selada itu ada titik-titik hitamnya, jadi semacam terbakar. Itu yang terjadi seperti itu, dan itu cukup membantu untuk kepentingan lingkungan. Di sini sistemnya untuk yang merawat tanaman itu adalah ibu-ibu dari tingkat Dasawisma, jadi digilir dari Dasawisma Bayem 1 sampai Bayem 6 untuk yang di RW 3, kemudian ada Temulawak 1 sampai Temulawak 6 untuk di RW 2 begitu. Kemudian ada yang Mawar 1 sampai yang di Mawar 4 untuk di RW 1. Jadi semua pengelolaan itu adalah kembali ke ibu-ibu. Sedang bapak-bapak istilahnya memfasilitasi lah, membuatkan sarana dan prasarana seperti itu.